Nah, dari 7 tahapan tadi tuh, kan tadi kita udah ngebahas sedikit tentang tes ke bank sentralan ya. Terus dari Febri sendiri sih, untuk apa ya, tips dan trik nih buat teman-teman untuk ngejalanin tahap demi tahapnya itu kayak gimana sih? Ada hal-hal khusus yang harus dipersiapin nggak? Yang paling basic sih ya, berdoa sama minta restu orang tua. Itu dulu ya. Kalau udah ada itu, semua lancar lah insya Allah ya. Dari yang administrasi, itu harus coba kalian, kalau berdasarkan pengalaman gue, itu coba kalian lengkapin. Bener-bener lengkapi. Terus misalnya kalau nggak ada misalkan si dokumennya, coba kalian kasih keterangan di situ. Itu kenapa nggak ada. Jadi tetap harus ada alasannya kenapa nggak ada, bukan berarti dikosongkan. Misalkan atau enggak terus untuk pengalaman kerja segala macam itu benar-benar harus diisi, karena itu tuh menjadi nilai tambah lo dibanding peserta lain. Soalnya yang tadi kata Apri, kalau gue sih remehannya mungkinnya di sini, itu tuh yang masuk ke sini tuh kayak ya Kahim lah, ya dia pernah kerja di McKinsey, dimanapun itulah, yang bener-bener yang cukup outstanding gitu ya. Jadi gimana caranya lo menambah added value gitu ke diri lo gitu. Buat yang administrasi. Terus yang potensi dasar sama person organization fit sih, yaitu sama sih kayak tes-tes company pada umumnya kalau pas zaman gua ya. Sama bahkan itu pun yang penyelenggaranya pun itu kalau nggak salah itu anaknya Telkom deh tahu gua. Kayak gitu. Jadi itu nggak jauh beda. Untuk yang seleksi TPU itu tes pengetahuan umum itu coba banyak baca isu terkini terkait ekonomi, terkait Indonesia sekarang saat ini kayak gimana, apalagi sekarang kan isunya COVID, layoff di mana-mana, resesi segala macam. Itu coba dibaca, coba tahu dulu lah gitu. Jadi ntar kalau misalkan ada pertanyaan, kalian nggak terlalu melenceng kalau tiba-tiba hitung kancing gitu, kayak gitu. Terus tes pengetahuan ke Bank Sentralan ya baca di websitenya Bank Sentral. Coba dibaca, coba ditulis ulang biar kalian hafal sama paham. Atau mungkin kalau kalian misalkan malas baca, juga bisa kalian coba tonton di YouTube-nya Bank Indonesia. Di situ ada banyak penjelasan terkait inflasi itu apa, tugas Bank Sentral itu apa, sejarah Bank Sentral itu apa. Nah itu coba dibaca, benar-benar dibaca semuanya kalau bisa ya. Jadi kalau gue dulu tuh kayak setiap hari gue coba kayak misalkan per sektor ini, per bidang ini gue baca sampai habis, gue tulis, ya udah, terus ntar cicil lagi dalam kurun waktu menunggu pengumuman selama 2 minggu itu, misalkan kayak gitu. Itu deg-degan sih terima apa enggak. Terus tes bahasa Inggrisnya itu ya tes bahasa Inggris aja pada umumnya, kayak TOEFL, ya gitu aja sih. Maksudnya tes bahasa Inggris pada umumnya, nggak ada spesial apapun itu. Terus masuk ke tes psikolog. Tes seleksi psikolog juga ini, nah di tahapan ini, waktu PCPM 34, pengalaman gue itu ada pretest, yang kita tuh kaget tiba-tiba ada pretest tentang teori-teori yang sebelumnya kita baca di seleksi sebelumnya. Jadi mungkin di sini kalian juga coba revise gitu, apa sih yang udah kalian pelajari. Tapi ini kita nggak tahu ya di PCM 35 ini akan ada tahap seperti itu atau tidak, atau bahkan lebih unpredictable gitu. Kita nggak tahu karena nanti di tahapan ini akan jadi online kan kalau untuk PCM 35. Nah kalau psikolog itu sama wawancara psikolog itu ya itu sama seperti tes-tes pada umumnya. Jadi kayak kalau wawancara psikolog tuh ditanya kayak seputar kehidupanmu, pengalaman kerja, gimana cara menghadapi orang, seperti itulah ya. Benar-benar tes dari psikologi kita kayak gimana. Yang jelas di situ harus jadi diri sendiri ya, jangan fake. Soalnya psikolog bisa tahu kalau kalian fake ya. Terus buat LGD itu tips and trick ya. Itu di sini yang gue baca tuh ada 2 sih ya, nggak tahu ya Pri ya, mungkin bisa ditambahin kalau misalkan Apri tahu lebih.
ada jadi inisiator atau dark horse. Jadi inisiator ini dia yang akan memulai proses alurnya LGD dari awal. Jadi dia yang memimpin, dia bagi waktu, dia gimana prosesnya. Jadi dia kadang mengutarakan pendapat pertama gitu kan. Jadi ibaratkan orang lain tuh jadi sebodoh-bodohnya gue ngasih saran, masukan, ya udah orang pasti nerima gitu. Dan nggak akan dibandingkan dulu, dibanding nanti setelah inisiator memulai, udah banyak tuh masukan kan. Jadi kita harus cari inovasi yang lebih outstanding dibanding peserta yang udah mengutarakan saran atau pendapatnya. Jadi kalau gue di sini dulu gue memilih untuk jadi dark horse karena kebanyakan yang gue lihat itu yang masuk ke dalam seleksi tahap ini tuh banyak yang orang-orang tipenya dominan. Jadi mereka tuh pingin memimpin, pengen gerasak gerusuk di awal gitu. Jadi gue memilih untuk jadi dark horse. Jadi gue coba analisis dulu lingkungan sekitar, kira-kira mereka kayak gimana, bakal kasih saran apa, terus apa sih ada nggak sih kayak jalan di mana gue bisa masuk ke situ, terus ngasih inovasi yang cukup luar biasa kayak gitu. Nah di sini juga bener-bener bakal dilihat attitude kita, cara bicara kita, gimana kita cara menyampaikan pendapat. Jadi kayak ya ada manner lah ya, gimana caranya kalau mau, nggak boleh kayak nyekat omongan orang kayak gitu kan. Nggak, kayak kalau mau ngasih pendapat kita jangan lupa bilang terima kasih, terus kita mau ngasih pendapat terus kayak tahu aturan waktu segala macam. Jadi nggak boleh yang namanya egois juga di sini. Bener-bener kalian dilihat attitude-nya gitu loh. Jadi bukan cuman nggak mesti orang pinter di sini bakal outstanding, nggak. Jadi pinter plus attitude baru itu bisa jadi nilai plus banget buat lo kayak gitu. Aduh banyak banget ya. Ini baru ke tahap 4. Sekarang ke 5 itu di tes kesehatan sama tes psikiatri. Nah, ini tuh tahap yang menurut gue paling tricky karena di sini tuh sebelumnya yang di tahap keempat itu dia yang masuk itu kira-kira waktu tahap gue ya itu dari se-Indonesia tuh masih di atas 1.000 sampai 2.000 gitu. Jadi bener-bener udah ke-cut, ke-sort gitu. Jadi banyak banget. Jadi di seleksi online tuh banyak banget yang ke-cut, ke-sort banget gitu. Sampai akhirnya cuman kayak segituan. Terus nanti tuh di setiap tahapnya tuh bisa kayak setengahnya gitu ke-cut. Jadi di tahap yang tes kesehatan sama psikiatri itu bener-bener yang menurut gue paling tricky karena kita tuh nggak tahu benchmark kita nggak lolos tuh seperti apa. Karena ini berdasarkan kesehatan masing-masing, satu. Jadi ya, usahakan sebelum tes itu kayak makan yang sehat-sehat gitu ya. Janganlah dulu gorengan, berminyak gitu. Takutnya naikin kolesterol atau apanya itu kan. Terus coba tidur teratur, olahraga yang jarang olahraga, mungkin olahraga lah sedikit, tapi jangan terlalu capek. Biar peredaran darah segala macamnya jadi lancar, terus terdeteknya nggak seburuk itu lah ya gitu. Yang untuk kesehatan tadi itu tuh nggak kayak mungkin ada ya salah satu perusahaan yang dia sampai kayak tes lari kayak gitu. Nggak, kalau di yang kesehatan di Bank Indonesia ini hanya untuk tes benar-benar kesehatan basic ya. Jadi nggak sampai yang kayak ada tes untuk lari kayak gitu. Itu nggak ada. Paling kayak jadi kayak cuma tes jantung, rongsen, gigi yang umum-umum gitu. Terus darah, seperti itu sih. Untuk yang tes psikiatri ini ya tes kejiwaan, jadi ya jadilah diri Anda gitu. Jangan fake juga di sini. Jadi misalkan ada kayak pertanyaan, apakah kamu takut ular? Terus jawabannya tidak. Padahal sebenarnya lo takut gitu. Jangan mengada-ngada lo seolah-olah lo pemberani gitu. Tapi itu kan based on yang apa yang lo pikirkan juga gitu. Jangan terlalu based on teori, soalnya banyak juga yang kayak dari psikiatri ini tuh mereka kayak baca-baca terus imitating jawaban yang jadinya membuat mereka tuh katanya isunya tuh mereka jadi nggak lolos gara-gara itu. Tapi kita nggak ada yang tahu, ini tuh benar-benar miracle banget, keajaiban dari Tuhan di tahapan ini. Jadi kayak benar-benar nggak ada yang tahu benchmarknya tuh seperti apa gitu. Cuman kalau saran gue ya tadi yang kesehatan ya, be healthy lah for a while gitu kan. Sama psikiatri itu ya be yourself aja, jangan fake.
terus masuk ke seleksi wawancara akhir. Di sini tuh tipenya beda-beda ya. Waktu PCPM 33 tuh wawancara akhir tuh kayak langsung sama deputi direktur apa yang lebih di atasnya gitu loh. Jadi pemimpinnya BI itu langsung turun tangan di sini. Dia langsung mewawancarai kita, tapi pemimpinnya belum selevel gubernur Bank Indonesia, belum. Di sini tuh pemimpin dari baik itu dari misalkan kantor perwakilan Jawa Barat, pemimpinnya itu datang, atau kepala departemen yang ada di kantor pusat itu datang untuk mewawancari kita. Tapi di sini beda-beda tipenya. Waktu 33 itu wawancara individual gitu kalau nggak salah. Jadi ditanya seputar kenapa mau masuk BI seperti itu. Terus tentang pengetahuan, job family-nya apa. Job family itu jadi semacam cabang-cabang pekerjaan yang menurut 3 pilar tadi, atau yang tambahan enabler. Enabler itu pendukung. Tapi di 34 ini, di yang gue itu dulu, kita nggak ada yang namanya pilih job family. Jadi nggak ada yang pilih bidang apa yang kita tertarik. Jadi kita tuh benar-benar poolingnya tuh ya satu corong lah istilahnya gitu. Jadi ntar nanti sama Departemen Sumber Daya Manusianya tuh akan di-mappingkan kita ke mana aja baiknya. Di sini waktu yang 34 itu dibagi menjadi 2 tahap di wawancara akhir ini. Yang mana tetap jurinya itu dari pemimpin-pemimpinnya itu ada kurang lebih 3 orang. Biasanya itu dari kantor yang daerah setempat, pemimpin kantor daerah setempat, sama 2 dari pusat. Biasanya kayak gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang 2 daerah, tergantung availability lah ya. Tapi biasanya mereka langsung diterbangin gitu ke tempat daerah yang mau diteskannya. Biasanya tuh di kantor perwakilan masing-masing daerah. Nah, di sini ada 2 tahap. Yang pertama itu ada tahap kayak beauty contest itu. Jadi kita ambil dari kocokan gitu, ambil terus nanti keluar tuh. Misalkan isunya tuh bagaimana cara meningkatkan SDM tingkatan SMP dan SD kalau nggak salah gitu. Se-unpredictable itu. Jadi ada juga orang yang dapat bagaimana cara meningkatkan inflasi di daerah. Terus ada juga bagaimana cara meningkatkan sektor UMKM di daerah. Terus ada juga yang dapat bagaimana pandangan Anda terkait industri 4.0 untuk di daerah. Kayak gitu, se-random itu. Jadi bisa jadi pengetahuan umum, bisa jadi pengetahuan tentang ekonomi, bisa jadi pengetahuan tentang kebank sentralan. Jadi di sini benar-benar di-challenge pengetahuan lo udah sampai mana tentang segala hal gitu. Dan gimana cara lo menjawab itu dalam cuman kurun waktu 5 menit. Jadi kita pas nerima nih ya, langsung dibuka, jeng-jeng gitu kan. Kayak beauty contest itu kan langsung dibacain pertanyaannya. Terus langsung kita harus langsung jawab selama 5 menit. Kalau misalkan nggak nutup 5 menit, penguji itu bakal nanya, ada lagi yang mau ditambahkan, sampai waktunya habis 5 menit. Jadi bener-bener aja di situ kayak nyerocos, tapi kita, kalau menurut gue ya, tipsnya tuh nggak boleh yang namanya ngulang-ngulang. Jadi lo harus tahu dulu step by step-nya, lo mau ceritain tentang apa. Misalkan lo mau mulai dari general ke spesifik, atau mau dari spesifik ke general. Jadi lo harus jelas gitu, nggak yang kayak dari, ya dimulai dari negara ini, terus ntar ditutup lagi negara ini. Jadi kayak nggak jelas gitu. Jadi pendengar juga kayak, kok ini orang ngulang-ngulang gitu, kayak cuman ngisi fill the gap sama waktunya aja gitu. Nah itu di situ harus coba, dalam waktu singkat itu lo harus berpikir teknis gitu. Jadi kayak apa dulu nih yang mau gue omongin gitu. Kayak gitu. Dan di sini cobalah kalian juga baca-baca isu-isu terkini. Misalkan Bapak Presiden itu lagi mengeluarkan kebijakan apa. Misalkan Indonesia Maju tuh kebijakannya apa aja sih gitu. Apa aja sih yang udah dikeluarkan, apa aja sih yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia, apa saja sih yang udah dilakukan pemerintah untuk mendukung perekonomian, untuk mendukung SDM, untuk mendukung infrastruktur segala macam. Jadi kalian bisa tambah added value-nya di situ, kayak berdasarkan amanat dari Bapak Presiden Jokowi, misalkan kayak gitu, apa gitu, kayak misalkan juga dulu dapatnya SDM, misalkan itu kebetulan Bapak Presiden kita tuh sedang mengeluarkan kartu prakerja.
untuk yang belum bekerja. Jadi ntar dapat insentif sebesar 500 sampai 700 ribu gitu. Nah itu tuh gue tambahin ke situ. Jadi bener-bener gimana caranya lo membuat mereka tuh terkesima dengan apa yang lo utarakan selama 5 menit itu. Melalui ilmu pengetahuan yang lo punya gitu. Jadi bener-bener ini luas banget. Gue nggak bisa ngasih tahu kira-kira kalian dapat apa, karena itu cuma bisa tahu pada hari H ketika lo buka kertas itu apa. Jadi bener-bener lo banyak berdoa aja di situ. Jangan gugup, karena kalau gugup itu biasanya ngebuat kita blank kan ya, kayak gitu. Terus ada di sini juga masih dalam tahap yang sama, di wawancara akhir ini ada pas zaman gue dulu ada namanya pro kontra. Jadi di sini namanya FGD, di lead sama pengujinya. Jadi ini kayak semi LGD FGD. Jadi nanti itu diarahkan kalau misalkan ada yang belum berbicara, mungkin X bisa menambahkan, mungkin X bisa berbicara kayak gitu. Jadi di sini ada pro kontra dibagi 2, dikasih tema. Nah temanya juga unpredictable. Ada yang dapat tentang ekonomi, ada yang dapat tentang infrastruktur Indonesia yang lagi dikembangkan. Bener-bener di luar apa yang kita bayangkan gitu. Jadi di sini tapi di sini enaknya kita berkelompok. Kan kalau tadi individu, kalau sekarang per kelompok, pro kontra. Kalau pas zaman gue tuh dibagi jadi 8, ada yang 10, jadi dibagi berarti kalau 8 dibagi 4 ya. Jadi 4 pro, 4 kontra kayak gitu. Nah itu kita diskusi apa aja sih yang mau dijelasin, terus nanti ada presentasi dulu nih, si grup pro presentasi, grup kontra presentasi, habis itu kita diskusi di situ, semacam debate, cuman kayak debat sehat lah ya di situ. Jadi di sini jangan menjatuhkan juga, dan kalau misalkan tips yang untuk kontra, di sini kalau misalkan menurut kalian, misalkan ini ya, industri 4.0 itu di daerah tuh bagus. Bukan berarti kalian menganggap itu hal yang mustahil, tapi cobalah cari kontranya tuh di sini. Misalkan contoh, misalkan yang industri 4.0 di daerah ini tuh belum bisa dilakukan karena X, Y, Z. Kontranya di situ. Jadi cari kontranya tuh jangan yang bener-bener kalian nggak setuju karena ini, tapi cari celah di mana kontranya itu emang masih bisa dilakukan, tapi delay dalam waktu yang kita harus mengembangkan ini dulu, itu dulu gitu. Jadi bukan kontra yang tiba-tiba kalian nge-hit, nyerang si pro, lo nggak bisa kayak gini, lo nggak bisa kayak gini, bukan. Jadi kasih reasoning di mana ini tuh belum bisa dilakukan gitu. Lebih tepat kayak gitu sih biasanya yang kontra itu. Jadi bukan yang tusuk-tusukan gitu, tapi kayak saling. Di sini justru bahkan kita tuh sesama peserta tuh ngerasa jadi kayak kita tukar ilmu gitu loh pas selama debat itu. Jadi kayak based on my experience, terus kayak berdasarkan pengalaman tesis mereka masing-masing, berdasarkan pengalaman pekerjaan mereka masing-masing, berdasarkan pengalaman hidup yang sudah mereka lalui kayak gitu-gitu. Jadi kayak di sini sharing knowledge juga jadinya sebenarnya. Tapi ada penguji yang akan melihat kita se-outstanding mana kita dalam mengutarakan pendapat. Seperti itu. Jadi benar-benar yang sama tips and triknya yang di LGD juga tadi. Nah, tapi kalau di sini tech talk. Kalau LGD kan kayak nggak ada yang ngasih tahu kapan lo bisa masuk kan. Itu tergantung rules di kelompok lo. Kalau FGD di sini ntar tech talk. Jadi kontra, abis kontra, tech talk ke pro, abis pro, tech talk lagi kontra. Kayak gitu. Tech talk terus. Jadi kalau bisa jangan terlalu dominan juga. Tapi setiap lo mengutarakan pendapat, lo harus hit ke inovasi atau apa yang misalkan didebatkan. Jangan muter-muter, intinya kayak gitu. Oh ya, terus ada nih yang kelupaan gue di sesi yang kayak beauty contest itu. Lo jangan merendah kalau itu bukan bidang lo. Maksudnya jangan, maaf ya tapi ini bukan bidang saya, jadi saya segini saja. Nah itu jangan, kalau bisa jangan ya. Pendapat dari penglihatan gue sih jangan. Utarakan aja apa yang kalian tahu, that's it gitu, tutup. Jangan merendah atau ya jangan gitulah. Maksudnya soalnya sebagai regulator lo tuh harus pede kan. Kalau misalkan lo aja pesimis sama diri lo, gimana orang mau percaya kayak gitu. Kasar kayak gitu ya. Di sini how you build your confidence gitu. Ya, terus sekarang masuk ke tahapan terakhir.